Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Lama tidak jumpa. Ya, banyak urusan lah, urusan sepak bola. Apalagi belakangan, saya diserang habis-habisan. Ya, netizen atau apapun namanya. Saya menduga juga buzzer ada di sana gitu loh. Ya, normal-normal sajalah. Namanya sepak bola gitu loh. Jadi, pengalaman, tendensi, kecenderungan, kalau saya mengkritisi, memberi catatan, mempertanyakan misalnya tentang Sinteyong atau Erick Thohir, biasanya saya diserang tuh sama netizen atau ya mungkin buzzer juga sih, karena akun-akunnya memang nggak jelas kalau saya perhatikan gitu loh. Postingannya pun ya nggak jelas juga. Jadi saya menduga situasi sekarang sepak bola kita, atmosfernya, udaranya juga dipengaruhi oleh situasi seperti itu, gitu loh. Terakhir, memang saya banyak memberikan sebuah catatan, kritisi, tetapi kemudian ada serangan yang luar biasa. Saya akuilah pasti ada die hard fans-nya Sinteyong, pasti ada STY, tapi juga di antara sekian banyak itu saya lihat ya ada juga buzzer lah. Nah, fenomena buzzer ini yang menurut saya menjadi menarik, yang membuat saya bertanya-tanya. Satu, apakah Sinteyong itu anti kritik gitu loh. Nah, kalau sampai anti kritik kan ini nggak bagus buat iklim sepak bola, buat iklim olahraga. Kenapa? Pertanyaan dasarnya gampang. Pelatih tim nasional mana yang nggak pernah dikritik gitu loh. Kursi pelatih tim nasional itu panas. Wah, pasti kan langsung harus ada argumennya, harus ada dasarnya, nggak boleh sinis, nggak boleh nyinyir. Iya. Semua catatan, semua kritikan saya ada argumennya gitu loh. Bahwa perbedaan itu normal, titik pandang, sudut pandang ya pasti. Yang memuja, yang menyanjung, yang memuji ya silahkan. Kalau saya memilih mengkritisi, memberi catatan, yaitu pilihan saya dengan argumen-argumen yang saya punya. Tapi kalau dampaknya kemudian menjadi serangan buzzer sampai ke anak saya, putri saya, sampai ke ibu, itu yang nggak sehat. Nggak sehat buat iklim sepak bola Indonesia keseluruhan. Nah, yang saya perhatikan, yang saya amati, yang saya rasakan, kalau saya mengkritisi dua hal itu tadi, tendensinya, kecenderungan, kalau mengkritisi STY dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, maka ada serbuan itu. Nah, contoh yang misalnya ke STY, itu isu yang menyerangnya satu, anti STY. Jadi kalau saya mengkritik, memberi catatan, dianggap anti STY. Kalau anti STY, maka saya lokal pret, katanya. Jadi semuanya ujung ke ujung tuh. Semuanya di dikotomi, polarisasi. Anti STY, lokal pret, gitu loh. Lalu kalau saya menagih target, sasaran, gol yang harus diberikan oleh Sinteyong, maka dibilang pemuja AFF, katanya gitu. Bukan AFF lagi, tetapi AFF katanya dibilang. Piala Ciki katanya. Pemuja Piala Ciki katanya. Loh, padahal logika dasarnya saya iri dalam tanda positif pada Vietnam. Pak Hang Seo di kurun waktu 2018 sampai 2022 bisa secara paralel memberikan prestasi yang luar biasa buat Vietnam, baik di level ASEAN, Asia Tenggara, AFF, SEA Games maupun juga Piala Asia. 2018 dia runner up U23 Piala Asia. Di 2019 perempat final 8 besar Piala Asia dia kasihkan. 2018 semifinal Asian Games dia berikan. Lalu SEA Games 2019-2021 sikat sama Pak Hang Seo buat Vietnam. Maksud saya ukurannya itu paralel, jangan dikotomikan, dipisah-pisahkan. Buat saya, juara di ASEAN itu mandatori. Lolos ke Piala Asia itu mandatori, kewajiban gitu loh. Disinilah makanya federasinya harus kuat. Harus punya pemahaman sepak bola yang kuat, harus fair. Supaya tidak terjadi itu seperti sekarang. Karena kalau terjadi seperti ini dan Sinteyong diam saja, mengamati situasi yang berkembang, maka yang terjadi sebetulnya perpecahan di antara publik sepak bola kita. Jadi jangan
sepak bola itu, jangan seseorang pelatih itu memberikan atau dalam artian nanti mewariskan perpecahan di kalangan publik bola. Karena warisan sepak bola, warisan olahraga, persahabatan. Kalau kita memahami esensi sesungguhnya olahraga, esensi sesungguhnya sepak bola, atau yang disebut marwah sepak bola, teman saya di ujung udah senyum kalau bilang marwah. Si paling marwah katanya kan serangan netizen. Jadi kalau kita pahami itu, ujung-ujungnya warisan olahraga, warisan sepak bola adalah persahabatan. Tapi sekarang terjadi dikotomi, terjadi polarisasi gitu loh. Soal anti STY, lokal pride, Piala Ciki, Piala AFF, pemuja Piala Ciki, kami level Asia gitu loh. Itu nggak sehat gitu. Nah, pertanyaan besarnya selain apakah Sinteyong anti kritik, ini buzzer ini siapa yang menggerakkan? Itu kan pertanyaan besarnya. Buzzer ini siapa yang menggerakkan dan untuk kepentingan siapa? Nah, ini yang sebetulnya harus dijawab oleh Sinteyong. Supaya iklim ini tidak berkepanjangan, iklim buruk dalam sepak bola Indonesia tidak berkepanjangan. Ini penting gitu loh. Catatan-catatan yang saya ungkapkan di berbagai podcast itu adalah untuk memberikan wawasan, mempertanyakan, ada argumennya, jadi bukan alasan satu nyinyir, alasan benci, apa urusannya benci dibawa-bawa ke sepak bola, gitu loh. Kenal pribadi tidak, gitu loh. Jadi jangan langsung dikotomi, judgmental seperti itu. Ini yang nggak sehat, tapi balik lagi, itu adalah hak dari para netizen, tapi saya mau ajak kita memahami sepak bola dengan cakrawala yang besar. Yang saya tahu kenapa saya memberikan sebuah catatan dan juga menuntut atau menunggu prestasi dari Sinteyong karena satu. Prinsip pelatih tim nasional adalah bekerja untuk tomorrow, untuk result, untuk hasil. Jadi kita nantikan hasilnya. Yang konkret tentu adalah trofi. Bukan tidak mengapresiasi lolos Piala Asia, bukan tidak mengapresiasi. Tapi tantangan terbesar Sinteyong kalau mau naikin level Indonesia adalah di Piala Asia nanti. Nah yang kedua, apakah kita tidak menghargai fondasi? Saya menghargai fondasi, saya sangat menghargai fondasi yang dibikin Sinteyong. Tapi sesungguh-sungguhnya, fondasi kalau bicara jangka panjang itu adalah tugas direktur teknik. Jadi itu adalah prinsip dasar, teori dasar dalam menilai kinerja seseorang. Jadi saya berdiri dari sudut pandang yang berbeda saat menilai kinerja Sinteyong. Nah, semoga penjelasan ini bisa memberikan satu wawasan. Tetap kita berkomunikasi lewat Gocek Bung Towel. Dan kali ini saya akan coba terus lebih konsisten, lebih aktif hadir kembali di Gocek Bung Towel dengan penampilan yang lebih baru, yang lebih segar, dengan new look yang lebih segar, dengan segala macam logo-logo klub di samping saya. Nantikan Gocek Bung Towel konten-konten berikutnya, semoga bisa menambah wawasan, memberi kesegaran, dan memancing daya kritis sepak bola kita. Sekali lagi saya mengingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, Gocek Bung Towel.